Kembali lagi di podcast mulai dulu aja. Ya, balik lagi di podcast mulai dulu aja. Episode ke-27. Gue Naufal Al-Harits, @Al-Harits Naufal. Selamat datang kembali untuk pendengar lama, pendengar baru, selamat mendengarkan. Di episode kali ini mungkin agak-agak kita ngobrol-ngobrol santai aja sih. Ini juga nggak pakai skrip gitu. Karena sebenarnya ini agak beralasan sebenarnya sih. Karena di seminggu terakhir ini gue sedang mengalami kesulitan untuk membuat skrip, untuk nulis skrip tuh gue lagi apa ya? Lagi agak merasa kesulitan aja sebenarnya, seperti itu sih. Mungkin ya itu terkesan seperti sebuah alasan ya, memang sebenarnya alasan sih, tapi ya mau bagaimana lagi, ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja mungkin di episode kali ini. Ini udah ke berapa ya? Ini udah di rumah aja minggu keberapa ya? Mungkin terhitung dari tanggal sekarang nih, lagi gue lihat juga mungkin sekitar sebulan lebih. Ya sebulan lah kurang lebih lah, seperti itulah ya. Dan yang gue rasakan adalah dari gue sendiri, gue sebenarnya sangat nyaman dengan yang di rumah ini. Maksudnya bukan gue nyaman dengan pandemik ini ya, tapi dengan di rumah terus tuh, dengan di rumah aja nih gue malah ya sangat nyaman aja gitu. Ternyata gue di rumah senang-senang aja, mungkin gara-gara gue seorang introvert juga kali ya. Gue di rumah bisa banyak lah yang bisa gue lakukan. Gue bisa browsing-browsing, ngerjain apa, bikin podcast nih misalkan, bikin video juga. Terus juga lagi ngekonsepin sesuatu sama mulai dulu aja. Ini mungkin akan launching dalam beberapa waktu. Gue belum bisa memastikan juga kapan. Dan gue juga bisa lebih banyak main, bisa goler-goleran, bisa tidur segala macem. Ya jadi gue rasa gue sangat menikmati di rumah aja ini sih, walaupun mungkin pandemiknya enggak ya, karena ya nggak bisa keluar segala macem. Dan tetap aja gue berharap ini semua cepat berlalu gitu. Tapi dari yang gue lihat, orang-orang di sekitar ya apa ya, udah pada stres, udah pada mau gila gitu bilangnya, gara-gara dia di rumah terus gitu, terutama orang-orang yang bisa dibilang ekstrovert. Nah di minggu-minggu ini, terutama di minggu ini gitu, mungkin gue ngerasain yang orang-orang lain mungkin juga ngerasain sih, yaitu produktivitas gue agak menurun gitu. Gue lebih banyak tidur-tiduran doang, gue lebih banyak cuma nonton film dan main game gitu. Gue nggak banyak hal yang produktif yang gue lakukan gitu. Tapi gue nggak tahu sih sebenarnya apakah dengan kayak gitu, apakah dengan kita nggak banyak ngelakuin hal yang produktif itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah dosa gitu. Kalau gue ngobrol gitu sama Eca, kata dia sih itu adalah hal yang nggak masalah gitu. Kalau seenggaknya kita berapa hari kita nggak produktif itu nggak masalah. Tapi nggak tahu sih, kadang-kadang gue merasa aneh dan merasa ada yang salah gitu sih kalau misalkan gue nggak produktif, gue nggak melakukan suatu hal yang seenggaknya mencapai ke mimpi gue gitu, mengarah-arah ke mimpi gue. Mungkin sebenarnya di sini produktifnya sesuai dengan persepsi orang tersebut sih, dimana kalau di gue, yang gue sebut hal produktif adalah hal yang gue rasa akan mempercepat gue ke mimpi-mimpi yang gue punya gitu. Jadi mungkin kalau buat lo yang belum tahu, gue di kuliah mungkin bisa dibilang bukan punya banyak masalah sih, tapi mungkin nggak klik dengan apa yang gue pelajari di kuliah, nggak selaras gitu, nggak sejalan gitu lah. Ya salah jurusan, bukan salah jurusan, mungkin sih nggak cocok dengan apa yang gue pelajari gitu, dengan apa yang gue jadikan mimpi gue di masa depan gitu. Dan menurut gue dengan melakukan apa yang gue kerjakan di kuliah itu bukan hal yang produktif gitu loh, tapi itu ya kewajiban aja gitu, yang harus mau nggak mau gue lakukan gitu. Tapi itu gue rasa itu bukan sebuah produktivitas menurut gue gitu. Dan misalkan bikin podcast ini, ataupun bikin video, atau bikin apa dengan mulai dulu aja, gue rasa itu salah satu hal yang gue pikir itu adalah hal yang produktif menurut gue. Dan gue bingung tadi sih, seperti yang gue bilang sebelumnya, apakah kalau kita nggak produktif itu adalah sebuah dosa gitu, ataupun itu adalah hal yang sebuah kesalahan kalau kita nggak produktif gitu. Tapi kalau gue pikir-pikir ulang juga, kalau gue nggak produktif seminggu gitu, sehari aja deh, kalau gue nggak produktif sehari, berarti mimpi gue atau hal yang gue sebut sebagai kesuksesan yang gue mau raih itu berarti mundur sehari gitu nggak sih? Atau mungkin siapa tahu efeknya malah berkali-kali lipat. Misalkan gue mundur sehari, itu bisa jadi malah 2 hari mundurnya, atau jadi 3 hari, atau jadi seminggu gitu. Nah itu semua kan gue nggak tahu gitu. Makanya gue kadang-kadang suka bingung sih, gimana kalau gue lagi nggak
produktif kalau gue banyak tiduran doang, santai-santai doang gitu. Dan mungkin hal lain yang gue rasa menjadi masalah bagi banyak orang termasuk gue adalah orang-orang yang bisa dibilang apa ya, dalam keseharian tuh kita udah banyak beraktivitas lagi, misalkan dia orang-orang yang kerja sampai biasanya dari pagi sampai malam, ataupun gue sendiri gitu, misalkan gue yang ada kuliah juga, ada perlu misalnya ngerjain mulai dulu aja juga, ada yang perlu bikin podcast, ada macam-macam lah gitu. Dan di saat itu, di saat semua itu hilang gitu, apa ya, ya ada kekosongan di situ sih. Jadi kita merasa ada suatu hal yang aneh karena ada kekosongan di situ, ada hal yang tidak kita lakukan gitu. Kita yang biasanya dalam tempo cepat gitu loh, yang ngelakuin ini A B C D E dalam sehari gitu, dan sehari itu kita nggak ngelakuin itu semua gitu. Kita ya udah lempeng aja gitu. Itu ada orang-orang suka merasa hal itu adalah hal yang aneh, dan itu bikin apa ya, bisa dibilangnya diri sendiri jadi ya merasa nggak enak aja gitu. Yang dan gue ngerasain itu banget gitu, dan teman-teman gue beberapa yang gue ajak ngobrol juga ngerasain kayak gitu. Dan sama aja sebenarnya intinya ya, orang yang udah biasa sibuk terus nggak sibuk, ada yang salah gitu dalam yang dirasain gitu, ada yang salah aja gitu. Dan itu gue sendiri sedang mencoba kembali mengakali hal tersebut, kembali apa bisa dibilang lebih produktif, lebih banyak yang gue lakukan. Dan salah satunya bikin podcast ini gue paksain aja, walaupun kayak gue bilang di awal gue nggak bisa nulis skrip lah, bisa dibilang gue sedang agak kesulitan untuk menulis, tapi ya ini gue paksain aja untuk ngobrol-ngobrol sama pendengar-pendengar mulai dulu aja yang alhamdulillah makin kesini ya makin banyak yang mendengarkan. Gue makasih sebesar-besarnya untuk semua yang mendengarkan di episode manapun. Dan mungkin yang kalau lu mendengar sampai di sini nih, gue terima kasih sebesar-besarnya lu mendengarkan di sini. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol suatu saat ya, lu bisa kontak-kontakan aja segala macem, mau ngobrol mau apa, itu gue sangat welcome sekali dengan hal itu. Kita bisa bertukar pikiran, gue bisa belajar dari lu siapapun yang ngobrol-ngobrol bareng sama gue, atau dengan tim mulai dulu aja yang lain juga silahkan. Itu kita bisa bertukar pikiran, bisa saling belajar bareng gitu. Gini nih mungkin kalau yang gue nggak pakai skrip, jadi mungkin agak kemana-mana ngobrol lah, tapi ya nggak masalah lah ya. Ini sekali-sekali lah gue ngelakuin kayak gini lagi kayak dulu gitu. Nah, di mulai dulu aja sendiri akan launching dalam beberapa hari ini. Mungkin kalau pas podcast ini up, yaitu adalah video tentang gimana apa yang gue lakukan sehingga gue bisa tetap nggak merasa bersalah walaupun gue nggak seproduktif itu gitu. Nah, itu gue akan pakai aplikasi yang namanya Trello. Mungkin untuk beberapa orang udah tahu, tapi banyak orang yang belum tahu. Nah, itu mungkin bakal ada di YouTube channel mulai dulu aja lah. Tungguin aja untuk kalau ini belum tayang gitu. Kalau udah tayang ya bisa dicek di YouTube channel mulai dulu aja gitu. Ya mungkin itu aja dulu kali lah untuk di episode kali ini, di episode yang bisa dibilang agak kurang jelas juga arahnya kemana, template-nya nggak ada, arahnya nggak jelas, dan ya udah nikmati aja. Kalau lo nggak suka ya tinggal bisa di close gitu. Gue nggak pernah memaksa untuk mendengarkan, tapi gue sangat mengapresiasi siapapun yang mendengarkan di mulai dulu aja gitu. Ya kalau lo pengen tahu lebih banyak lagi, lo bisa cek di sosial media mulai dulu aja, di @mulaiduluaja. Ada di Instagram, ada di LinkedIn, dan juga kalau lo pengen tahu lebih banyak, lo bisa cek di website mulai dulu aja di mulaiduluaja.net. Mungkin itu aja sih untuk episode kali ini. Gue Naufal Alharits. Makasih banyak semuanya.